Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 10 PLN yang baik hati, yang saya banggakan, siap. Mari kita mulai pertemuan ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, yaitu jurus 1, kenali potensi, terlebih dahulu mari kita ice breaking dulu biar suasananya menjadi lebih baik, karena dengan suasana yang baik kita akan mudah mengenal potensi dengan baik. Coba kalau Pak Dola dibilang atau berkata 1, kalian bilang I know sambil memegang kening, kedua tangannya memegang. 2, I want, kedua tangannya memegang dada. Kemudian 3, I can, kedua tangannya mengepal, kemudian dari atas ditarik ke bawah. Jadi 1, 2, 3, I know, I want, I can. Coba dipraktekkan. I know, I want, I can. I know itu artinya saya tahu. Jadi dengan belajar pada hari ini kita tahu akan potensi kita semua, potensi kalian semuanya. I want, aku ingin mempelajari lebih dalam bagaimana saya mengetahui potensi saya sehingga potensi saya maksimalkan dengan baik. I can, aku dapat mengaplikasikan potensiku dalam kehidupan sehari-hari. I know, I want, I can. Oke, metode yang Pak Dola disampaikan pada hari ini adalah metode ARKA. ARKA itu singkatan dari aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Kita mulai dari aktivitas. Tadi Mbak Dola sudah menyampaikan salam, menyampaikan kabarnya, menyampaikan expressing, melakukan aktivitas I know, I want, I can. Nah, maka inilah aktivitas, dan kita refleksikan bagaimana seandainya anak-anak semuanya memahami potensinya, sehingga potensinya itu diketahui secara baik. Apa perasaan anak? Senang, bahagia. Bagaimana kalau anak-anak semuanya tidak bisa memahami potensi sehingga salah milih jurusan, salah milih pekerjaan, salah milih apa yang anak-anak inginkan karena tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sedih, benar sedih. Bagaimana kalau anak-anak sudah punya potensi kalau tidak bisa dimaksimalkan sehingga potensi itu nganggur begitu saja, juga sedih. Nah, inilah potensi. Nah, potensi ini harus kita gali, dan bagaimana cara menggalinya. Baik anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, pada pagi hari ini tentunya
kita akan bersama-sama bagaimana mengenali potensi melalui tes gaya belajar. Sebelum anak-anak mengenali potensi, mari coba kenali gaya belajar anak-anak sendiri. Silakan anak-anak sekalian dilingkari, diconteng tentang ciri gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3, yaitu kinestetik, visual, dan auditorial. Kita mulai nomor 1. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Ini adalah gaya belajar visual. Yang kedua, saya senang membaca dan mencatat. Ini adalah gaya belajar visual. Yang ketiga, saya cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memeragakannya. Ini gaya belajar kinestetik. Yang keempat, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Ini adalah gaya belajar auditorial. Yang kelima, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Ini gaya belajar auditorial. Yang ke-7, saya senang berdiskusi. Saya mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru dengan suara Pak Tolabi. Gaya belajar auditorial. Yang ke-7, saya ingin belajar atau saya senang belajar lebih efektif yang menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Ini gaya belajar kinestetik. Yang ke-8, saya cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Ini gaya belajarnya adalah auditorial. Yang ke-9, saya tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Ini adalah gaya belajar visual. Yang ke-10, saya sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Ini adalah gaya belajar kinestetik. Inilah ada 3 gaya belajar sesuai dengan yang ada di tabel ini. Berarti saya yakin anak-anak semuanya itu mempunyai gaya belajar, tapi lebih dominan mana? Apakah visual, apakah kinestetik, atau apakah auditorial? Baiklah anak-anakku semuanya yang baik hati, mari kita lihat selanjutnya. Selain tes gaya belajar, itu ada lagi, yaitu mengenali profesi. Profesi ini harus dikenal. Jadi ada ciri pada riset ya. Jadi pilih mana yang paling sesuai dengan anak-anak. Jika sudah menemukan tipe kalian, apakah profesi yang kalian cari sekarang sesuai, kita lanjutkan. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu apa pentingnya asesmen. Jadi sudah mengerjakan asesmen tes gaya belajar, juga sudah melihat apa yang namanya disebut dengan istilah RICE, metode RICE. Maka kita akan memasuki pada selanjutnya, yaitu apa urgensi asesmen. Anak-anak, setiap alat
atau asesmen yang digunakan ini tentunya memiliki tujuan spesifik yang satu sama lain saling melengkapi. Kita masuk kepada ada beberapa komponen dari selanjutnya dalam asesmen. itu apa Yang pertama adalah asesmen komponen urgensi asesmen. tes daya belajar Ini untuk mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal anak-anak. dengan istilah RISE. Maka perlu adanya analisis gap melalui triangulasi data. Selanjutnya yaitu Yang kedua, komponen tes ulang reaset. anak-anak Ini untuk setiap pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. gunakan Indikatornya skor dominan pada 6 dimensi minat. sama lain saling melengkapi. Yang ketiga, Ada multiple intelligence. komponen Identifikasi modalitas belajar untuk sama kalian sebagai siswa. urgensi asesmen. Ini untuk mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal anak. Maka perlu adanya analisis gap melalui triangulasi data. Yang kedua, komponen tes ulang reaset. Ini untuk pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Indikatornya skor dominan pada 6 dimensi minat. Yang ketiga, multiple intelligence. Identifikasi modalitas belajar untuk kalian sebagai siswa. Kalian juga bisa mengenal profil kecerdasan yang berbasis 8 kategori Gardner. Ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak semuanya. Nah, nanti ya tergantung mana yang lebih dominan. Kemudian selanjutnya daya belajar. Jadi menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai preferensi kognitif. Hasil inventory 3 gaya belajar ini sudah kalian lihat. Jadi pertanyaannya adalah apa itu intelijensi atau kecerdasan? Kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata, hingga ditemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak atau setiap siswa adalah anak yang cerdas dalam kategori masing-masing. Jadi tidak hanya di monopoli satu kecerdasan matematika saja, tidak. Ya. Singer atau mawas diri mencerminkan pribadi yang bertoleransi, senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain. Sosok ini juga senang menerima kritikan dan masukan dari orang lain terhadap dirinya untuk dijadikan bahan refleksi, serta memiliki rasa kasih sayang terhadap Tuhan. Pintar atau pintar, ini mencerminkan karakter berilmu. Dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan kebenaran, keberkahan dunia yang berpangkal pada kemuliaan hidup untuk kekal di akhirat. Ilmu tidak menjadikan pribadi seorang sombong dan juga bukan ilmu yang membawa pada kemudaratan. Baik, kita masuk ke kecerdasan majemuk. Setiap kalian, anak-anak semuanya ini memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Ada teori yang disebut teori kecerdasan majemuk, multiple intelligence theory, yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Ini menjelaskan bahwa manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja,
tetapi memiliki 9 jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan visual. Membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, dan bagan dengan baik, menikmati gambar, melukis, dan seni visual, mengenali pola dengan mudah. Kedua, cerdas verbal linguistik. Orangnya ini mudah mengingat informasi tertulis dan lisan, enjoy membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat cerita. Ketiga, cerdas interpersonal. Orangnya itu berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi non-verbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, dan menyelesaikan konflik dalam pengaturan yang grup. Selanjutnya, cerdas intrapersonal, menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Orang itu bisa menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Orang itu memiliki kesadaran diri yang sangat baik, memahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Cerdas kinestetik, terampil dalam menari dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Cerdas naturalis, orangnya tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi, mengkategorikan dan membuat katalog etimologi dengan mudah, menikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi dalam bebas atau alam bebas, tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungan dengan alam. Selanjutnya, cerdas logis matematik, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memiliki ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit, dan cerdas musikal, peka terhadap musik, nada, dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik, suka menciptakan lagu, memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi baru, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik, mampu mengikuti dan menciptakan pola ritmis dalam musik. Ini namanya multiple intelligence. Jadi memang harus tahu, karena tidak ada orang yang bodoh, yang ada orang yang malas. Semua anak memiliki potensi yang sama kalau dilihat dari sudut aspek multiple intelligence. Saya pandai matematika, belum tentu kalian pandai matematika, tapi kalian pandai yang. Jadi ini semoga bermanfaat. Ini perlu kalian pahami bersama-sama sehingga kalian nanti bisa memilih, bisa memetakan diri kalian semuanya. Nah, bisa mengambil keputusan berdasarkan instrumen hasil instrumen yang kalian lakukan. Paling tidak bisa membantu kalian semuanya dengan baik. Sekarang yang terakhir, buatlah rencana karir kalian sesuai dengan kecenderungan majmuk kalian semuanya. Jadi bisa dilakukan tes dulu, apakah kecerdasan majmuk saya yang dominan. Ini hasilnya akan dipetakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang cerdas visual kumpul sama visual, yang cerdas natural kumpul sama natural, cerdas kinestetik kumpul kinestetik, dan begitu juga selanjutnya. Kemudian sekarang tugas selanjutnya adalah bagaimana kalian bisa merencanakan karir masa depanmu. Yang ditulis di dalam buku catatannya, rencana karir masa depan.
aku adalah A, B, C, dan E. Kemudian buatlah beberapa perencanaan untuk kalian sesuai dengan kecenderungan majemuk. Namamu siapa, kecerdasanmu dominan yang apa, nih dibedakan. Kemudian cita-cita yang relevan dalam kecerdasan majemuk kalian itu seperti apa. Terus buatlah beberapa perencanaan untuk kalian, perencanaan sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk kalian. Dari sini kasih nama kecerdasan majemuk saya adalah misalnya cerdas visual spasial atau cerdas musikal dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ekstrakurikuler apakah yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk yang kalian miliki. Disamakan ya, disamakan. Saya kira itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri bahwa tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu cerdas, semuanya anak itu luar biasa, dan mari kita jemput masa depan yang luar biasa dengan mengenali potensi diri masing-masing. Dan kita tutup dengan bacaan doa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.